Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi menarik dan semoga ini bisa mengedukasi. Buat teman-teman semua yang mau memesan produk kaos yang saya cetak sendiri dengan pesan-pesan, tulisan atau desain yang menggambarkan opini kita dalam cetakan dalam sebuah kaos yang saya buat, kalian bisa mendapatkan link pembelian di kolom komentar. Kita akan segera membahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this, let's go. Suatu saat nanti mungkin ku tak dikenal lagi, semakin ku pahami. Suatu saat nanti mungkin ku tak dikenal lagi. Engkau selamanya akan dikenal, Pak. Tenang saja, Pak. Makna kesungguhan hati menjelma di mandat tertinggi. Ada cinta yang mesti diwujudkan, ada tekad yang harus dilanjutkan. 10 tahun sepenuh hati, masa berganti. 10 tahun sepenuh hati, ada tekad yang harus dilanjutkan, ada cinta yang mesti diwujudkan. Menjelma di mandat tertinggi, makna kesungguhan hati semakin ku pahami. Mungkin ku tak dikenal lagi, suatu saat nanti Indonesia maju, adil dan sejahtera. Terima kasih Pak Jokowi. Kita butuh nih. Kita butuh desain ini. Nanti saya akan cetak teman-teman ya. Terima kasih Jokowi dengan desain yang baru. Kita butuh ini teman-teman ya. Nanti saya akan coba untuk desain dan saya akan posting untuk link pembelian kepada kalian semua. Janji kalian nggak boleh nangis ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Jokowi. Tinggal menghitung hari teman-teman. Tinggal menghitung hari. Mengatakan kepada Jokowi, berhenti mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat. Pemfitnah kurang ajar ya. Ini manusia B2 ini ya. Pemfitnah, si manusia paling laknat dan kurang ajar di muka bumi ya. Sejak kapan Anda mempunyai bukti apa? Ini tuduhan serius kepada pemerintah. Anda punya bukti apa bahwa Pak Jokowi mengirim pembunuh bayaran untuk rakyat? Anda punya bukti apa? Ini tolonglah Pak Polisi. Kenapa orang seperti bajingan atau ini dibiarkan? Harus ditangkap ini. Kurang ajar ini teman-teman. Tanggal 18 Oktober kepada Jokowi, berhenti mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat. Kurang ajar. Buktinya apa Anda mengatakan Pak Jokowi mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat? Anda dan kelompok Anda yang meneror rakyat Indonesia hari ini. Ya. Tanggal 18 Oktober datang dari semua wilayah. Pak Jokowi, ya, Bapak sebentar lagi tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kami mintalah kepada Bapak, kepada orang-orang yang seperti ini, ya, yang diduga keras melakukan fitnah, yang menuduh Bapak itu telah melakukan pembunuhan dengan meneror daripada masyarakat itu. Ya, itu jelas-jelas Pak, ada pasalnya. Saya kasih tahu sama Bapak ya, pasal 311 KUHP. Itu jelas fitnah itu hukumannya itu bisa maksimal 4 tahun. Dan juga itu ada pasal 45 ya, Undang-Undang ITE itu tentang pemberitaan hoak. Dia harus dapat membuktikan bahwasanya ucapan dia itu apakah memang benar Bapak itu melakukan pembunuhan terhadap masyarakat. Ya. Dalam hal ini harus dia dapat membuktikan. Kalau dia tidak dapat membuktikan, itu jelas Pak, ada pasalnya. Pak, udahlah Pak, jangan diam lagi Pak Jokowi. Ini saatnya Bapak itu untuk memberikan reaksi kepada orang-orang yang tidak tahu diri seperti ini Pak. Ya, ini sudah jelas-jelas ya Pak ya. Banyak sekali saya lihat para cecungu ini, yang barisan-barisan sakit hati ini melakukan berita-berita hoak. Jangan hanya diam Pak. Ya, ayo kali ini Bapak harus ambil tindakan ya untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang seperti ini. Hukum itu harus ditegakkan. Jadi supaya mereka itu tidak
asal-asalan untuk bicara tanpa ada bukti yang nyata gitu ya. Asal menuduh-nuduh, gampang mengutarakan kata-kata yang fitnahan-fitnahan, ucapan-ucapan. Udahlah Pak, udah cukup lah Bapak selama ini bersabar ya. Udahlah Pak, kasih paham dulu mereka itu Pak ya, kasih paham mereka itu ya, segera tindak. Dan kepada aparat kepolisian jangan hanya diam. Kalau ini dibiarkan, ini akan terus ya, terus akan ada orang-orang seperti ini. Apalagi mereka mau melakukan aksi-aksi ya, demo dan segala macamnya. Sudah jelas itu upaya mereka itu adalah kesia-siaan belaka. Itu adalah semuanya itu barisan-barisan sakit hati ya, yang setuju Faisal Assegaf ditangkap atas tuduhan serius kepada Pak Jokowi, tulis di kolom komentar teman-teman. Saya tuh sampai seperti emang ini mungkin kita bertanya-tanya, Pak Jokowi kenapa Pak ini Pak, ini benar-benar ada pasalnya. Tapi mau bagaimanapun Pak Jokowi itu hatinya seperti apa, terbuat dari apa. Kalian bayangkan saja, dia menuduh Pak Jokowi mengirim pembunuh bayaran. Kalian pikir itu logikanya dari mana? Presiden Jokowi katanya mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat. Nah, pembunuh bayaran itu tujuannya adalah untuk membunuh. Apakah Pak Jokowi ingin membunuh rakyatnya sendiri? Ini sudah keterlaluan Faisal Assegaf, ya. Harus ada seseorang yang melaporkan Faisal Assegaf itu ke kantor polisi agar dia segera ditangkap. Itu mereka kurang ajar sekali teman-teman ya. Sudah keterlaluan. Kenapa orang-orang seperti ini menjadi virus di negeri ini teman-teman? Semua guys, orang semua kejang-kejang lihat ini pembenci Pak Jokowi. Faisal Assegaf kejang-kejang lihat ini. Ini orang yang menantikan Jokowi di dalam sanggul di masa akhir jabatannya. Pak Jokowi tolonglah ke Manado Pak. Kita akan menyambut Bapak mungkin lebih ramai dari ini. Wow. Luar biasa ya, antusias masyarakat. Ini membuktikan teman-teman ya, mereka yang ribut-ribut hari ini itu hanya kelompok kecil yang benar-benar itu seperti anak kecil juga ya, yang teriak-teriak dan kemudian tidak mendapatkan perhatian dari orang dewasa. Biarkan mereka teriak-teriak, sebarkan kebencian mereka, tapi masyarakat di bawah itu benar-benar nggak terpengaruh dengan mereka. Masyarakat sudah terlalu mengenal sikap licik mereka, orang-orang kumpulan seperti Faisal Assegaf tadi teman-teman. Ya, kita bisa melihat bahwa kemanapun Pak Jokowi itu akan disambut dengan antusias ribuan masyarakat yang menanti Pak Jokowi. Ya, saya pikir kemanapun Pak Jokowi akan berkunjung, apalagi mendekati masa akhir jabatannya teman-teman, saya pikir akan seramai dan semempuldak ini orang-orang yang ingin ketemu langsung dengan Pak Jokowi. Saat pribadi, jadi dianggap kayak Kaisang saja. Apalagi ini Panci ini. Si kunyuk satu ini nggak ada kerjaan selain adu domba. Ya. Si kunyuk, setuju. Pak Prabowo, ya, sebelum menteri pun punya pesawat pribadi. Apa urusan lo? Ya. Setiap kegiatan Gerindra dia pakai itu selalu sering ya. Jadi mau pakai pesawat pribadi maupun tidak, apa urusan lo pura-pura perasaan peduli dengan nama baik Prabowo. Kerja kau kan menghasut kunyuk ya kan, otak kau itu udah rusak sama kawan-kawan itu. Malu kalian, segelintir orang ya, terwakili. Bahkan kepala negara mau penjarakan digantung, enak aja kalian tuh ngomong. Macam binatang semua cara kamu itu berpikir. Oke? Slebeo. Slebeo. Saat pribadi, jadi dianggap kayak Kaisang. Slebeo katanya ya. Oke teman-teman semua ya. Jadi begitulah kita bisa melihat mereka ini ya, seperti Roy Suryo, Faisal Assegaf itu memang sometimes bikin kita jengkel ya. Tapi satu sisi kita harus melihat bagaimana cara Pak Jokowi dan anak-anaknya merespon orang-orang seperti mereka. Mereka tidak sekalipun menunjukkan emosi mereka dan membuat ini orang-orang seperti Roy Suryo, siapa lagi ya, Faisal Assegaf, Refli Harun teman-teman ya.
itu makin hari makin sakit hati karena tidak dianggap, dan dampak virus mereka itu tidak berdampak apa-apa bagi kesehatan Pak Jokowi dan anak-anaknya. Malahan mereka kalau tambah terek ya. Terek itu kalau bahasa Manado itu tambah apa ya, bagara. Bagara apa ya? Ngeledek. Aduh, aku lupa sih bahasa Indonesianya bagara. Ngeledek teman-teman ya. Malahan Pak Jokowi sama anak-anaknya ngeledek orang-orang seperti ini, mereka tambah sakit hati. Makanya kita belajar untuk jangan emosi, tapi ya mereka emosi sekali sih. Bagaimana masa dia katakan Pak Jokowi mengirim pembunuh bayaran untuk mau meneror, membunuh masyarakat? Itu benar-benar terlaluan kan teman-teman ya. Bagusnya ditangkap, harus ditangkap nih Faisal Assegaf ini, tuntutlah. Kita demo aja, demo minta kepolisian tangkap Faisal Assegaf. Oke teman-teman semua ya, demikianlah pemberitaan video. Kalian bisa memberikan tanggapan dan ekspresi kalian di kolom komentar ya. Buat kalian semua yang mau pesan kaos yang saya desain, kaos yang memiliki pesan dukungan kita kepada Pak Jokowi, kalian bisa mendapatkan link pembelian di kolom komentar. Saya segera pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.